Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edwira Ranggraini, NPMC 1B018055. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi pasar modal. Adapun pengertian dari pasar modal adalah sebuah pasar yang bergerak secara terorganisir di mana terdapat berbagai aktivitas perdagangan surat penting. Surat penting tersebut dapat berupa saham, ekuitas, obligasi, surat pengakuan hutang, serta surat penting lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan swasta dengan menggunakan jasa perantara, komisioner, dan juga underwriter. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 juga disebutkan mengenai arti pasar modal, yaitu sebuah kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan efek serta penawaran umum. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, dan juga lembaga serta profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya adalah peran pasar modal. Dalam perekonomian di Indonesia, capital market memiliki beberapa peran penting di dalamnya, yang antara lain sebagai berikut. Pertama, sebagai lembaga perantara atau intermediasi keuangan selain bank. Selanjutnya, memungkinkan para investor untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Memungkinkan aktivitas bisnis untuk mendapatkan dana dari pihak lain untuk memperluas usaha ataupun ekspansi. Memungkinkan aktivitas bisnis untuk berperan menjadi pemisah operasi bisnis dengan ekonomi dari kegiatan keuangan. Selanjutnya itu adalah memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan cara menjual surat berharga yang dipunyai terhadap pihak lain. Selanjutnya adalah jenis pasar modal. Menurut gagasan yang disebut oleh Sunaria, terdapat 4 jenis capital market. Di antaranya yang pertama adalah primary market, di mana tempat untuk pertama kali dibukanya penawaran saham oleh emiten sebelum melakukan perdagangan di pasar sekunder. Selanjutnya adalah secondary market, yaitu tempat perdagangan saham yang sudah melalui masa penawaran di pasar perdana. Selanjutnya adalah third market, tempat perdagangan saham di luar bursa. Dan yang ke fourth market itu adalah wujud dari perdagangan efek antara pemegang saham maupun proses pemindahan saham antara pemegang saham dengan jumlah nominal yang cukup besar. Selanjutnya masuk ke tujuan dan fungsi pasar modal. Tujuannya yang pertama adalah memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua adalah memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk turut mempunyai perusahaan serta ikut serta dalam menikmati hasilnya atau laba. Masuk ke fungsi, yang pertama adalah menambah modal usaha. Yang dimaksud dengan menambah modal usaha yaitu dengan cara menjual saham yang dimiliki ke capital market. Saham tersebut nantinya akan dibeli oleh perusahaan lain, masyarakat umum, ataupun bahkan lembaga pemerintahan. Yang selanjutnya adalah pemerataan pendapatan. Dalam kurun waktu tertentu, saham yang telah dibeli nantinya akan mendatangkan dividen atau keuntungan kepada pihak pembeli. Yang selanjutnya adalah sarana peningkatan kapasitas produksi. Terdapat tambahan modal yang diperoleh dari capital market, maka produktivitas perusahaan akan ikut meningkat. Selanjutnya adalah sarana menciptakan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat menjadi pemicu munculnya perkembangan industri lain yang bisa melahirkan lapangan kerja yang baru. Selanjutnya adalah saran meningkatkan pendapatan negara. Dividen yang diperoleh oleh pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah, sehingga adanya pajak tersebut dapat memberikan pendapatan tambahan bagi negara. Selanjutnya adalah indikator perekonomian negara. Kegiatan ekonomi atau jual beli di pasar modal yang padat atau tinggi mengindikasikan bahwa kegiatan bisnis perusahaan berjalan dengan baik. Namun hal itu juga berlaku sebaliknya. Selanjutnya tentang lembaga yang terlibat di dalam pasar modal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, ada beberapa lembaga yang terlibat langsung di dalam pasar modal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota Bursa Efek. Selanjutnya adalah Biro Administrasi Efek, ada Bursa Efek, emiten, kustodian. Selanjutnya lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, manajer investasi, Menteri Keuangan Republik Indonesia, penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, perseroan, perusahaan efek, perusahaan publik, dan juga wali amanat.
Contoh pasar modal yang ada di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia atau Indonesia Stock Exchange atau BEI. BEI merupakan gabungan dari Bursa Efek Jakarta atau BEJ dengan Bursa Efek Surabaya atau BES. Sementara untuk contoh pasar modal yang ada di dunia adalah sebagai berikut: ada Nasdaq, Hong Kong Stock Exchange, Euronext, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, Japan Stock Exchange Group, Toronto Stock Exchange, Shanghai Stock Exchange, dan lain-lain. Terima kasih.